Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini tema mata kuliah usaha fisika dengan sub pokok bahasa, proses dan tipe pasang surut. Jadi pertemuan kita kali ini akan kita bahas tentang proses dan bagaimana tipe pasang surut itu sendiri. Merupakan suatu fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik menarik dari benda-benda astronomi, terutama oleh matahari, bulan, dan bumi. Ini para ahli yang menjelaskan tentang bagaimana itu terjadinya pasang surut. Selanjutnya, Newton juga menyebutkan bahwa besarnya gaya tarik menarik antara dua titik massa berbanding langsung dengan masanya dan perbandingan terbalik dengan kuadrat jaraknya. Artinya dia punya massa dan jaraknya itu harus dia punya perbandingan gaya tarik menarik sangat kuat. Sedangkan saat dia pasang, ini menandakan bahwa saat hanya pasang. Ini dia dipengaruhi oleh bulan dan matahari. Ini contoh istilah-istilah dalam pasut atau pasang surut itu sendiri. Yang pertama ada puncak gelombang, disebut pasang tertinggi, dan lembah gelombang disebut dengan pasang terendah. Ada perbedaan vertikal antara pasang tertinggi dan pasang terendah disebut dengan rentang pasang surut. Sedangkan periode pasang surut adalah waktu antara puncak atau lembah gelombang ke puncak atau lembah gelombang berikutnya. Di mana pasang purnama terjadi jika bumi, bulan, dan matahari berada sejajar atau berada satu garis lurus yang ini. Dia berada satu garis lurus, itu akan terjadi pasang. Dan yang berikut yaitu faktor non astronomi yang mempengaruhi pasang surut, terutama di wilayah semi tertutup, misalnya gedung, bentuk garis pantai, dan topografi dasar perairan. Sedangkan untuk apa data pasang surut itu dilakukan, yaitu di mana pasang surut yang ada di dermaga tersebut, sehingga bila mana terjadi pasang surut, terjadi pasang di dermaga tersebut, maka kapal yang masuk di dermaga tersebut akan diizinkan untuk merapat di pelabuhan. Begitu juga ada kegiatan di pelabuhan, kegiatan pembangunan di pelabuhan, sehingga data pasang surut itu sangat menentukan dalam hal pembangunan atau kegiatan-kegiatan di pelabuhan. Begitu juga yang berikut tentang pembangunan di daerah pesisir pantai. Pembangunan masyarakat atau pemukiman masyarakat yang terjadi di wilayah pesisir itu juga harus mereka lihat dari pengaruhnya dari data pasang surut itu. Maka daerah yang rendah di wilayah tersebut akan saat bulan purnama akan dia tenggelam karena air laut akan masuk. Kita contoh sekarang di Jakarta Utara yang daerahnya rendah sekali, sehingga jika terjadi bulan purnama air pasang, maka di situ dikatakan bahwa banjirop itu di mana air laut dia masuk di darat, sehingga daerah-daerah situ sekarang harus dipindahkan karena ke depan bisa tenggelam. Bagian Jakarta bagian utara karena fenomena pembangunan wilayah pesisir yang tidak menggunakan data pasang surut itu. Ada juga yang berikut adalah perikanan, ada juga kegiatan pertanian. Tapi kalau kita di sini lihat perikanan saja. Kalau kebanyakan orang budidaya ikan, udang, itu mereka harus juga mempengaruhi melihat atau menggunakan data pasang surut. Jika mereka membuat tambak di daerah pesisir, itu waktu utama yang sangat mempengaruhi adalah data pasang surut yang harus mereka perhatikan. Itu karena hal pengaruhnya itu saat pasangnya saja. Ya, sampai saat pasang air masuk, apa ini merusak
Jadi data-data pasang surut itu sangat sekali menentukan dalam proses kegiatan-kegiatan apalagi yang terjadi di wilayah pesisir. Pasang perbani terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Dia akan berada di sudut tegak lurus pula. Kalau saat purnama dia sejajar, kalau perbani dia tegak lurus. Pada saat itu akan menghasilkan pasang yang terendah dan surut yang tertinggi. Pasang surut perbani ini terjadi pada saat bulan 1/4 dan 3/4. Ini contohnya dalam grafik. Ini pasang purnamanya. Dia berada di garis yang sejajar, garis lurus. Maka dia akan terjadi pasang purnama, bulan purnama. Tipe pasang surut. Tipe pasang surut ditentukan oleh frekuensi air pasang dengan surut setiap hari. Hal ini disebabkan karena perbedaan respon setiap formasi terhadap pembangkit pasang surut. Jadi kayak lokasi di Tidore dia akan beda dengan lokasi yang ada di Ternate. Itu dia untuk pengukuran pasang surut itu akan punya beda. Itu ditentukan oleh lokasi di mana pengaruhnya gravitasi bumi. Jika suatu perairan mengalami 1 kali pasang dan 1 kali surut dalam 1 hari, maka kawasan tersebut dikatakan tipe pasang surut harian tunggal. Dan jika terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam 1 hari, maka tipe tersebut disebut dengan tipe harian ganda. Tipe pasang surut lain yang merupakan peralihan antara tipe tunggal dan ganda disebut dengan tipe campuran. Dan tipe ini tergolong terjadi 2 kali bagian dari tipe campuran yang dominasi ganda dan tipe campuran dominasi tunggal. Pasang tertinggi terjadi pada pukul 6, maka esok harinya pasang tertinggi akan terjadi pada pukul 6.50. Pasang surut harian ganda dalam 1 hari terjadi 2 kali air pasang dan 2 kali air surut dengan ketinggian yang hampir sama, dan pasang surut terjadi secara berurutan atau secara teratur. Periode pasang surut rata-rata adalah 12 jam 25 menit. Sedangkan tipe pasang surut campuran curug harian tunggal ini terjadi dalam 1 hari, terjadi 1 kali air pasang dan 1 kali air surut. Tetapi kadang-kadang untuk sebentar waktu terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dengan ketinggian dan periode yang sangat berbeda. Jadi contoh, kalau ada apa-apa di belakang akan terlihat. Sedangkan tipe pasang surut campuran curug harian ganda. Pasang surut campuran curug harian ganda pada tipe ini dalam 1 hari terjadi 2 kali air pasang dan 2 kali air surut dengan ketinggian dan periode pasang surut yang berbeda. Ini kalau saat turun data kan variasi yang kita akan dapat setelah data kan kebanyakan gambar yang kita hasilkan kayak ini. Kalau dia ada kebanyakan kita setelah data di hitung dan di proyek di Excel ini kebanyakan ini. Ini apa curug harian ganda dan yang satu campuran curug harian tunggal. Kajian data kayak ini. Nah, tapi penggelompokan tipe pasang surut nilai dari 0 lebih besar dari F dan lebih kecil dari 0,25 itu harian ganda. Jenisnya pasang surutnya itu masuk dalam harian ganda, di mana 2 kali pasang seharian dengan tinggi relatif sama dengan fenomena
2 kali pasang sehari dengan perbedaan tinggi dan interval yang berbeda. Kalau campuran tunggal itu nilai berkisar antara 1,5 besar lebih kecil F dan F lebih kecil dari 3. Sedangkan jenis pasungnya tunggal yaitu F lebih besar dari 3, di mana fenomenanya adalah 1 kali pasang sehari saat spirit. Ini dia punya gambar yang diambil di Sungai Beriku. Ini cara pengukuran, kebanyakan kita pasang tiang di jembatan atau daerah pinggir pantai untuk mengetahui pasang surut, atau di jembatan lalu diikat tiangnya pasang atau tiang pasang surut itu sendiri. Oke, itu saja. Tanyakan, silakan. Beri kesempatan untuk ada yang kurang paham atau ingin bertanya, silakan. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Pertanyaan itu, ini ada berapa tipe pasang surut? Ya, terima kasih. Setelah ditanya tadi bahwa dalam pengamatan pasang surut itu ada 4 tipe. Yang pertama tipe tunggal, tipe ganda, dan campuran condong ke harian tunggal dan campuran condong ke harian ganda. Itu ada 4 tipenya. Pak. Ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberi kepada saya untuk bertanya. Kita saja langsung saja kepada pertanyaannya. Dan saya hanya alat dan bahan yang untuk digunakan mengukur pasang surut. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Alat dan bahan yang dalam melakukan pengukuran pasang surut, yaitu pertama harus ada tiang paksud. Yaitu ada yang kedua ada stopwatch dengan catatan waktunya, ada atau jam time. Ada selain ada tiang paksud, ada punya jam atau waktu untuk mencatat. Ada yang jadi ada kelompok yang harus dibentuk dalam melakukan pengukuran pasang surut itu.